Apa kabar adik-adik? Luar biasa, dahsyat, yes. Puji Tuhan ya, kayak gini semuanya pasti Sehat semua. Dan tiba saatnya kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Diawali dengan lagu apa, Kak? selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Haleluya. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang mau mencoba mengganggu jalannya ibadah raya ini, kiranya kami mau patahkan, kami mau usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, yang akan memberkati kakak-kakak pembina yang bertugas pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, masih semangat adik-adik? Masih. Luar biasa, tetap semangat, tetap bersukacita. Kita angkat pujian apa Kak Genis? Dari terbit matahari. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari
tenang, duduk yang rapi, dan tetap memperhatikan ibadah sampai akhir nanti. Dan kita akan membawa satu lagu yang berjudul Pak April, Roh Kudus yang manis. Adik-adik semua, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan, dan Tuhan telah menyertai ibadah kami. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang akan kami dengar itu bisa menjadi kekuatan dan bisa menjadi sesuatu yang baik buat tingkah laku kami Tuhan. Berkati juga Tuhan kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi dia dengan kuasa daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Tadi puji-pujiannya juga udah semangat banget. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Nabi Nuh. Nah, adik-adik, apa ya yang ada di pikiran adik-adik kalau bercerita tentang Nabi Nuh? Pasti apa yo? Kapal yang sangat besar sekali. Apalagi biasanya apa ya? Air bah. Nah, adik-adik, kakak mau cerita tentang Nabi Nuh yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, adik-adik, si Nabi Nuh ini adalah seorang yang takut kepada Tuhan. Dia sangat setia kepada Tuhan, tetapi dia sayang adik-adik. Dia tinggal di tempat orang-orang yang pada zamannya itu
hidupnya pada jahat semua. Gak ada lagi yang hidupnya yang benar. Pokoknya semua mereka melakukan kejahatan, mereka saling pukul-pukul, mereka saling jahat satu sama lain. Nah, akhirnya Allah menghukum semua yang ada di muka bumi ini dengan menurunkan air bah selama 40 hari dan 40 malam. Nah, waktu itu Allah berbicara kepada Nabi Nuh. Karena Allah percaya kepada Nabi Nuh, karena Nabi Nuh setia, lalu Allah berfirman kepada Nabi Nuh, buatlah bahtera. Adik-adik, Nabi Nuh ini tinggal bukan di tepi laut, bukan di dekat dermaga, tapi dia hidup di hidup di, tunggu dulu nak, matiin dulu, aku lupa. Nah, Nabi Nuh ini hidup di pegunungan atau di padang pasir. Nah, adik-adik di sana sangat jauh dari laut, sangat jauh dari dermaga. Tetapi karena Nabi Nuh dengar-dengaran kepada Tuhan, dia membuat bahtera sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, ini dia deh adik-adik bisa lihat nih, Nabi Nuh membuat dia ajarin anak-anaknya bagaimana cara untuk membuat bahtera itu. Nah, adik-adik, setelah Nabi Nuh membuat bahtera itu, adik-adik, Nabi Nuh enggak mendapatkan dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, justru malah diolok-olok. Hahaha. Waduh, Nabi Nuh ngapain nih? Si Nuh ngapain nih? Ngabis-ngabisin uang aja, ngabis-ngabisin tenaga aja. Ini kan kamu bangun kapal di sini, mana lautnya? Nah, semua mengejek, semua mengolok-olok si Nabi Nuh ini. Tetapi Nabi Nuh tidak mau patah semangat. Dia tetap semangat, dia tetap melakukan firman Tuhan. Dia tidak mendengarkan apa kata orang lain. Nah, adik-adik, setelah bahtera Nabi Nuhnya jadi, nah ini dia yang sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan dalam firman Tuhan Kejadian 7:8. Di situ dia bilang bahwa Nuh membuat bahtera itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, ini dia, bahteranya sudah jadi. Nah, Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Setelah tadi mereka diolok-olok oleh orang-orang, mereka diketertawakan oleh orang-orang. Nah, Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu dan kamu harus membawa semua jenis binatang yang ada di muka bumi ini. Coba adik-adik bayangkan, semua jenis binatang yang ada di muka bumi, seberapa banyak ya? Nah, kapalnya itu sangat besar sekali. Bayangin adik-adik, semua jenis binatang bisa masuk. Nah, adik-adik masuk semua ke dalam bahtera itu. Nah, ketika Tuhan suruh semua binatang masuk ke dalam bahtera itu, ini dia. Adik-adik bisa lihat ya, tapi belum semuanya ya, cuma sedikit kelihatannya. Nah, semua binatang sepasang-sepasang, Tuhan bilang, ada jantan dan ada betinanya, semuanya masuk ke dalam bahtera itu. Kira-kira kayak apa ya bahtera itu ya? Disusun-susun ya. Tuhan bilang, buatlah berkamar-kamar dan 3 tingkat. Nah, kapal itu 3 tingkat dan berkamar-kamar ya. Ini tempat nih gajah agak gede ya. Nah, berarti ruangannya agak gede. Nah, ini tempatnya apa ya, binatang yang paling kecil? Tikus ya, tikus. Nah, ini tempat tikus nih. Ada tempatnya, semuanya Tuhan bilang kepada Nabi Nuh, semuanya ada tempatnya. Nah, adik-adik, setelah semuanya masuk ke dalam bahtera itu, lalu Allah menurunkan hujan selama 40 hari dan 40 malam. Nah, adik-adik, coba bayangkan kalau sudah 40 hari 40 malam, kayak apa ya? Kelelap semuanya tenggelam. Firman Tuhan bilang sampai gunung-gunung yang paling tinggi pun semuanya tenggelam di dalam air. Nah, semuanya sudah menjadi lautan air. Nah, adik-adik, kira-kira masih ada yang hidup nggak ya? Nggak ada lagi yang hidup.
Apapun nggak ada yang bisa hidup lagi. Biasanya apa yang bisa berenang di air? Binatang-binatang yang bisa berenang di air, yang suka hidup di air. Buaya masih bisa hidup di air, kura-kura. Tapi Tuhan bilang semuanya yang hidup di muka bumi, kecuali yang masuk dalam bahtera ya, semuanya mati. Nggak ada satupun yang bisa hidup di dunia ini pada waktu itu, karena air bah sudah sampai melebihi daripada gunung-gunung. Semuanya sudah menjadi lautan air. Nah, adik-adik, setelah mereka di dalam bahtera itu, ini dia bahteranya si Nabi Nuh, terapung-apung dalam cuman bahtera Nuh yang ada. Semuanya udah mati, udah nggak ada lagi. Nah, tinggal bahtera Nuh terapung-apung di dalam air bah. Nah, tapi mereka di dalam aman nggak ya? Coba kita intip yuk gambarnya. Mana dia? Nah, ini dia. Ternyata di dalam bahtera itu mereka nyaman. Tuh, ada kamar-kamarnya, ada tempat kucing, ada tempat bebek. Wah, semuanya ada di dalam. Ada jerapah yang lehernya panjang itu, ada semuanya pokoknya dalam bahtera itu. Kira-kira bau gak ya? Iya, kayaknya. Nah, adik-adik, tetapi semuanya di dalam bahtera itu, dan masih ada yang ketinggalan. Siapa ya dalam bahtera itu? Nabi Nuh, istrinya, dan 3 orang anaknya dan 3 orang menantunya. Yuk kita nyanyi dulu yuk. Adik-adik ikutin nyanyi ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya, masuk dalam bahtera. Nah, adik-adik, jadi berapa tadi? Nabi Nuh sama istrinya sama menantunya jadi 8 orang. Mereka masuk di dalam bahtera itu bersama dengan tadi apa ya? Semua binatang yang ada di muka bumi ini, masuk satu pasang. Nah, adik-adik, mereka hidup di dalam bahtera itu. Setelah 40 hari 40 malam, airnya hujan berhenti. Tapi sampai di situ? Oh, enggak. Setelah hujan berhenti 40 hari 40 malam, ternyata enggak sampai di situ, adik-adik. Nabi Nuh berapa tahun ya di dalam bahtera? Kira-kira berapa tahun yo? 1 tahun. Adik-adik tahu nggak? Kalau Nabi Nuh di dalam bahtera itu selama 1 tahun. Coba adik-adik bayangin, nggak pernah keluar, nggak pernah ngelihat matahari, nggak pernah ngelihat pemandangan lagi. 1 tahun hanya di dalam bahtera. Kira-kira sumpah nggak ya? Nah, tetapi Nabi Nuh tetap taat kepada Tuhan. Dia tetap dengar-dengaran kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan bilang, Nabi Nuh harus di sini selama 1 tahun. 1 tahun loh adik-adik. Nanti adik-adik baca ya di dalam Kejadian 7 dan 8, di situ ada ceritanya tanggal masuknya Nabi Nuh ke kapal sampai Nabi Nuh keluar dari kapal itu di total ada 1 tahun. Coba bayangin adik-adik. Dan makannya semua jenis binatang itu, siapa yang ngasih makan ya? Nabi Nuh sediakan semuanya sebelum mereka masuk ke dalam kapal itu. Tuhan suruh Nabi Nuh siapkan semuanya untuk keperluan kamu dan juga keperluan yang akan kamu bawa itu. Dan semuanya disiapkan oleh Nabi Nuh. Wah, hebat ya Nabi Nuh. Dia taat, dia dengar-dengaran sama Tuhan. Jempol pokoknya sama Nabi Nuh. Nah, adik-adik, setelah 1 tahun mereka di dalam bahtera itu, Tuhan bilang, Nabi Nuh keluarlah. Karena berapa kali ya? 3 kali ya Nabi Nuh mengeluarkan burung merpati. Yang pertama dia keluarkan, terus balik lagi. Yang kedua bawa pucuk daun. Nah, dan yang ketiga merpatinya tidak kembali lagi. Yang artinya bahwa bumi sudah mulai kering dan sudah mulai ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, adik-adik, setelah Nabi Nuh 1 tahun di dalam bahtera itu, mereka keluar. Tuhan izinkan mereka keluar dalam bahtera itu, dan mereka hidup kembali seperti waktu yang semula itu mereka hidup.
Tapi adik-adik mereka setelah keluar dari Bahtera itu, mereka tidak lupa sama Tuhan. Mereka ingat bahwa yang pelihara mereka selama 1 tahun dalam Bahtera, yang menolong mereka dari air bah, itu adalah Tuhan. Nah, ketika mereka keluar dari air bah itu, Nabi Nuh membuat persembahan kepada Allah. Nah, ini dia gambarnya ya. Nih dia. Nah, ini Nabi Nuh dan keluarganya tadi ada berapa? 8 orang ya. 8 orang, ada istri, ada anak-anaknya, ada menantunya. Mereka, nih dia. Mereka buat persembahan sebagai ucapan syukur mereka. Kalau zaman dulu mereka bikin persembahan itu, mereka potong atau sapi atau lembu atau domba, pokoknya yang kudus, yang nggak haram gitu dulu zamannya itu, mereka persembahkan kepada Tuhan. Nah, pada saat itu Allah berbicara kepada Nabi Nuh, aduh Nabi Nuh, saya tidak akan menurunkan lagi air bah ke bumi ini untuk memusnahkan manusia. Nah, Allah berjanji pada saat itu, apa ya lambang perjanjiannya Allah dengan Nabi Nuh? Coba ulang lagi gambarnya. Nih dia. Apa ya? Nih. Ada adik-adik pernah ingat pelangi enggak? Nah, adik-adik kalau ingat pelangi berarti harus ingat, oh iya nih janjinya Allah kepada Nabi Nuh, bahwa Allah berjanji kepada Nabi Nuh tidak akan memusnahkan manusia lagi ataupun binatang-binatang di muka bumi ini dengan air bah. Nah, adik-adik, cerita Nabi Nuh sama dengan ceritanya Bapak Abraham, bahwa Bapak Abraham adalah setia kepada Allah. Nah, Nabi Nuh juga dia setia kepada Allah, dan juga dia dengar-dengaran, walaupun kadang-kadang tidak masuk akal, tapi Nabi Nuh dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan ini biar menjadi pelajaran buat kita. Terkadangnya adik-adik udah malas ibadah online, ya cuma nonton di YouTube nggak enak. Tapi kita harus dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan. Adik-adik tetap harus berdoa di rumah, walaupun nggak dilihat nama kakak-kakak. Berdoa sebelum belajar, berdoa bangun tidur, memuji Tuhan. Nggak boleh bersungut-sungut, karena Nabi Nuh nggak pernah bersungut-sungut tuh. Ya, adik-adik, puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Semuanya boleh lipat tangan, kita berdoa. Masih ingat nggak lagunya ya? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan izinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan juga ajari kami, Tuhan boleh kami dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami boleh tetap setia seperti Nabi Nuh, Tuhan, dia boleh setia dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan untuk dengar-dengaran dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Nabi Nuh. Nah, berikut ada pertanyaan untuk adik-adik yang kelas besar. Pertanyaannya adalah, sebutkan hari keberapa dan bulan keberapa Nabi Nuh masuk ke dalam Bahtera, dan hari keberapa dan bulan keberapa Nabi Nuh keluar dari Bahtera. Dan untuk adik-adik yang kelas kecil, berikut ada video tentang lagu Nabi Nuh dan istrinya. Nanti jangan lupa adik-adik nyanyikan lagu tersebut dan dikirimkan ya ke grup besarnya juga. Tiga orang
tiba saatnya adik-adik kita sudah mendengarkan, kita sudah memberikan pujian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan sebelum menutup ibadah sekolah minggu kita akan naikkan satu pujian yang berkata doa Yabes. Adik-adik, puji Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan izinkan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan kami akan mau tutup ibadah kami hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami semuanya. Engkau Tuhan juga memberkati kakak-kakak pembina yang sudah berlelah Tuhan dalam membuat ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk orang tua kami. Tuhan Engkau memberkati mereka. Berkati kesehatan mereka. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan memberkati. Dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan tutup ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat Minggu, Tuhan Yesus.